Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam budaya dan memiliki jumlah 1.340 suku bangsanya. Oleh karena itu sudah dipastikan kita semua memiliki perbedaan di tiap daerahnya. Dan pada video kali ini, dua rekan saya akan menjelaskan budaya dan bahasa dari suku mereka masing-masing. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum guys, nama saya Indah Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emrido Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang suku Jawa. Saya di sini akan membawakan budaya dari Sumatera Barat. Suku Jawa memiliki beragam-ragam budaya dan adatnya tersendiri. Khususnya saya di sini ingin menjelaskan tentang Jawa Tengah karena saya sendiri bersuku Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah tempat berdirinya monumen-monumen bersejarah, yaitu seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lainnya. Suku Jawa Tengah memiliki beberapa ciri khas seperti tarian, pertunjukan, adat pernikahan. Contoh dari tariannya adalah tarian serampi. Tarian serampi merupakan tarian untuk menyambut tamu. Sedangkan wayang kulit adalah salah satu pertunjukan yang diadakan di suatu acara. Kalau adat pernikahannya itu seperti siraman, temu manten, wididadi, sinduran, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, Sumatera Barat ini memiliki banyak sekali aneka ragam yang menarik. Maupun itu dari segi adatnya dan juga segi tarinya. Di sini saya akan memberikan contoh dari budaya yang ada di Sumatera Barat tersebut. Yang pertama ada rumah adat atau bisa juga dibilang rumah gadang. Rumah gadang ini biasanya didirikan oleh keluarga dari induk suku yang ada di Sumatera Barat tersebut dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, suku yang ada di Sumatera Barat ini ada beberapa. Contohnya seperti suku Tanjung, suku Caniago, suku Koto, Sikumbang, ada Piliang, ada Guci, dan juga sebagainya. Dan yang kedua ada tari. Tarian dari Sumatera Barat ini ada beberapa juga seperti tari piring, tari payung, dan juga tari persembahan. Adat pernikahan. Di adat pernikahan ini juga ada beberapa. Dan yang pertama ada namanya marese ataupun manghantasiriah, di mana itu dilakukan ketika pertunangan. Dan yang kedua ada namanya malam bainai. Malam bainai ini ketika dilakukan pada malam pernikahan, di mana seluruh kerabat dari keluarga mempelai tersebut akan berkumpul serta memberikan restu kepada kedua mempelai ini. Di dalam adat Jawa terdapat pakaian adat tersendiri seperti jawi jangkep. Jawi jangkep ini biasanya digunakan di dalam suatu pernikahan, acara pernikahan. Ada juga batik, ada juga kebaya, ada juga surjan, kenanggiran, beskap, dan kuluk. Beskap itu biasanya dipakai di adat pernikahan oleh pengantin pria. Selain itu, ada juga acara kelahiran atau upacara kelahiran di adat Jawa seperti ngupati. Ngupati itu adalah acara 4 bulanan kehamilan. Ada juga mitoni. Mitoni itu biasa disebut dengan tikeban. Tikeban itu acara 7 bulanan usia 7 bulan kehamilan. Ada juga selapanan. Selapanan itu acara lahiran ke 35 hari bayi. Ada juga tidak siten. Tidak siten itu adalah acara 7 bulanan usia bayi. Selain itu, ada juga upacara kematian di dalam adat Jawa, seperti selamatan telung dino, mitung dino,
di mana Tulung Dino itu dilakukan untuk selamatan di hari ketiga setelah mendiang meninggal dunia. Ada upacara ngesur tanah juga dan ada upacara nyatus. Selanjutnya ada yang namanya baju adat. Di antaranya tersebut ada namanya baju adat Batu Sangkar yang namanya diambil dari salah satu kota yang ada di Sumatera Barat tersebut, yaitu Batu Sangkar. Dan yang kedua ada baju Bundo Kanduang yang biasanya itu dipakai untuk kaum wanita yang ada di Sumatera Barat ataupun Minangkabau tersebut. Dan yang ketiga ada namanya baju busana pernikahan yang biasanya dipakai ketika pernikahan. Itu biasanya terdapat banyak aksesoris seperti di kepala, lengan, sampai ujung kaki di kedua mempelai. Dan selanjutnya ada adat dari kelahiran. Biasanya orang zaman dulu itu ketika ada anak bayi ataupun seorang anak baru lahir, mereka akan melakukan upacara. Salah satunya upacara turun mandi yang biasanya dilakukan di sungai. Dan yang kedua ada membuat obor dari kain robek. Nah, dan sekarang itu sangat jarang ya dilakukan. Dan yang ketiga ada adat kematian. Itu biasanya pada umumnya ya, yaitu dimandikan atau di segala macam seperti yang dijalankan pada syariat-syariat Islam. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit kosakata dari suku Jawa. Yang pertama ada ayah, bahasa Jawanya bapak. Yang kedua ada ibu, bahasa Jawanya ibu. Yang ketiga ada kakak perempuan, bahasa Jawanya Mbak Yu. Yang ketiga ada kakak laki-laki, bahasa Jawanya kakang. Yang keenam ada adik, bahasa Jawanya adek. Yang ke-7 ada tante, bahasa Jawanya li. Yang ke-8 ada paman, bahasa Jawanya Pak Le. Yang ke-9 ada kakek, bahasa Jawanya yaitu Mbah Kakung. Yang ke-10 nenek, yaitu bahasa Jawanya Mbah Uti. Yang pertama ada ayah yang berarti aba. Dan yang kedua ada ibu yang berarti ama. Dan yang ketiga ada kakak yang berarti une. Dan yang keempat ada abang yang berarti ajo. Dan yang kelima ada adik yang berarti adik. Dan yang selanjutnya ada tante. Tante itu bisa jadi ada andeh ataupun mintuwo. Dan yang selanjutnya ada paman. Bisa juga kita panggil Ma Adang ataupun Ma Ete. Dan juga ada kakek, itu biasanya dipanggil Mbak Uwo ataupun Abah Uwo. Dan yang terakhir ada nenek, yang bisa juga kita panggil Ma Uwo ataupun Ama Uwo. Bisa juga nenek. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas budaya dan perbedaan bahasa antara Jawa dan Minang. Begitulah Indonesia, kaya akan budayanya. Jadi kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Saya Muhammad Marjuki dan kelompok 4 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.